بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا واغفر لنا يا واسع الكرم. يا أرحم الخلق مالك الواصفين سواك عند العزيز
الفاتحة تابعة القبول وتمام كل السول وممول وعلانية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومعلم هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وعذرهم وعظمهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya likulli yaum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adana naf'ala nabihi wa bi barakati ulumihi wa bi fawqi ta'arain amin aqal radhiyallahu anhu. Likulli yaumin, niat itu wajib dilakukan setiap hari. Jadi kalau mau niat puasa wajib niatnya setiap hari. Kalau nawa
awwala lailati Ramadan sauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwali. Kalau dia niat di awal malam Ramadan akan puasa semuanya, maka tidak memadai, tidak sah selain hari yang pertama itu. Ya. Kalau dia niat di malam pertama Ramadan saja, maka yang sah hanya malam yang pertama dan malam-malam lainnya tidak sah. Malam pertama nawaitu sauma ghadin atau nawaitu sauma ramadhana fardhan lillahi ta'ala. Besoknya nggak niat lagi, maka yang keesokannya nggak sah. Yang sah hanya yang pertama saja menurut mazhab Syafi'i. Tidak sah. Kenapa? Karena yang namanya puasa itu diawali dari subuh sampai maghrib itu puasa. Berarti kalau ketemu subuh lagi, maka harus niat lagi. Harus niat lagi. Nggak bisa hanya malam pertama saja, lalu dianggap besoknya nggak perlu niat lagi. Sama seperti sholat. Sholat masuk waktunya, sholat zuhur ya di waktu zuhur. Nggak bisa nanti ketika masuk zuhur berikutnya nggak perlu niat lagi karena sudah satu paket. Oh, nggak bisa. Harus di awal lagi. Karena ibadah itu ada ibadah yang mustaqillah, ada ibadah yang ghairu mustaqillah. Ada ibadah yang dilakukannya satu persatu, ada ibadah yang dilakukannya satu paket, tidak satu persatu. Contoh, umrah, ihram umrah. Yang namanya ihram umrah ataupun ihram haji itu rukun-rukunnya. Kalau ihram umrah, ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itu ihram umrah. Kalau haji, ihram, tawaf, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Itu satu paket. Ketika dia sudah niat ihram haji ataupun ihram umrah, maka tidak perlu ketika melaksanakan tawaf niat lagi, nggak perlu. Ketika mau sa'i nggak perlu saya niat sa'i, nggak perlu. Ketika mau tahallul nggak perlu niat saya mau cukur, nggak. Kenapa? Karena itu sudah satu paket. Beda kalau melakukan tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah maka butuh niat lagi. Karena tawaf sunnah bukan satu paket dengan tawaf umrah ataupun tawaf haji. Nah, itu dibedakan. Ya. Jadi begitu. Nah, puasa itu ibadah mustaqillah. Dia tersendiri. Ketika sudah masuk fajar, maka niat lagi. Besok masuk fajar, niat lagi. Begitu. Nggak bisa satu paket. Gitu.
Itu pandangan mazhab Syafi'i. Berbeda dengan Imam Malik. Kalau Imam Malik menganggap bahwa puasa Ramadan itu satu paket. Itu ibadah ghairu mustaqillah. Ibadah yang tidak terpisah. Ketika disebut Ramadan, ia masuk 30 hari. Nggak mungkin yang namanya puasa Ramadan itu cuman sehari, 2 hari, 3 hari. Ya satu paket. Oh, beda lagi pandangannya. Ya. Dalam mazhab Maliki, oh nggak bisa. Itu ghairu mustaqil. Satu paket. Gitu. Ketika di awal Ramadan dia sudah niat puasa Ramadan, ya udah besoknya dia nggak pakai niat juga jadi. Kenapa? Karena awal Ramadan sudah dia lakukan di awal Ramadan. Maka keesokan harinya nggak perlu niat lagi jadi. Begitu bedanya pandangan mazhab Maliki. Tuh ya. Kok bisa beda-beda sih? Ya biarin, yang pusing makan yang bikin hukum. Ya. Ulama sendiri. Dia mikirin. Kita mah tinggal ngikutin aja. Tuh ya. Nggak usah mikirin, oh bingung saya, ini mana yang benar. Dua-duanya benar. Yang kagak benar, yang kagak puasa. Tuh, jangan lempengan niat dipikirin. Gitu ya. Dua-duanya benar. Makanya dalam mazhab Syafi'i, ulama menganjurkan ketika di awal puasa Ramadan, maka dia niatnya dua kali. Niat yang setiap hari, yang kedua niat yang 1 bulan mengikut mazhab Maliki. Nah, gitu. Dipakai juga tuh. Kenapa? Buat berjaga-jaga kalau kelupaan sudah kena dengan mazhab Maliki gitu. Itu ya. Jadi begitu ya. Ada yang nyeletuk lagi. Itulah kalau mengamalkan ajaran agama nggak ngikut hadis, cuma ngikut ulama doang. Jadi bikin pusing. Wah, gitu. Ya, itulah. Coba kalau ngajak ngamalin agama itu ngikutin hadis Nabi dan Quran saja. Udah selamat. Nggak akan terjadi perbedaan. Siapa bilang? Siapa bilang nggak ada perbedaan? Begitu. Siapa bilang mengikuti ulama tidak mengikuti hadis Nabi? Ada orang punya pikiran begitu. Ya, kita mah udah nggak usah ngikutin ulama, ngikutin hadis Nabi, gitu. Ya. Ikutin hadis ulama juga ngikutin hadis Nabi juga, kan gitu. Cuman kita udah terima jadi. Ibarat kata tuh kalau singkong, ya, kita makan singkong, ya. Kita punya singkong. Ini bahan bakar singkong, bahan bakunya singkong. Cuman bagaimana caranya supaya ini ada variasi. Orang macam-macam bikin singkong. Ada yang dibikin getuk. Ada yang dibikin keripik. Ada yang dibikin apa gitu. Ancemon. Ya, macam-macam. Sumbernya apa? Satu kan singkong. Tapi beda-beda. Sumbernya sama. Tuh. Ya, sama juga mengikuti ulama juga ngikutin Nabi. Jangan dipikir nggak ngikutin Nabi. Apa dasarnya? Dasarnya adalah innamal a'malu binniyat. Tuh, innamal a'malu binniyat. Ikutin hadis Nabi.
Cuman mengolahnya ini ulama berijtihad sehingga berbeda-beda pandangannya. Dalam menyikapi puasa Ramadan bagaimana? Itu ya. Dalam menyikapi puasa Ramadan bagaimana? Justru kalau ngikutin ya, mau mencari permasalahan dalam hadis ini mengenai masalah niat puasa Ramadan yang dari Nabi, kagak bakalan nemu hadisnya. Kagak bakalan nemu. Ya. Kagak bakalan nemu. Rujukan dalilnya nggak bakal nemu. Tapi ulama udah ngolah, nelaah. Nih bagian-bagiannya. Udah ada yang punya pandangan begini, pandangan begitu. Gitu. Qala syekhuna lakin yanbaghi dzalika liyahsula lahu shaumul yaumil ladzi nasiyaniyata fihi inda malikin. Berkata guru kami Syekh Ibnu Hajar, akan tetapi layaklah niat 1 bulan penuh. Tuh, layaklah zalika. Musyar ilainya mana? Ke situ tuh. Saumu jami'i. Layaklah untuk niat ya, 1 bulan penuh. Di awal malam Ramadan. Layak tuh. Pantas juga sih kalau dipakai. Ya, niat di awal malam pertama ya, untuk 1 bulan penuh. Pantas juga. Kata Syekh Ibnu Hajar. Pantas nih layak. Kenapa? Liyahsulalahu agar dapat baginya saumul lazi puasa di hari allazi nasiyan niyata yang ia lupa niat. Agar nanti kalau dia lupa niat, dia sudah ya, terbantukan dengan niat 1 bulan itu. Kalau dia lupa niat sudah terbantukan. Ya, sudah terbantukan. Menurut siapa? Inda Malikin. Menurut Imam Malik. Jadi kata Imam Malik begitu. Kalau menurut Imam Malik boleh. Ya, boleh. Nah, bisa diambil tuh dipakai. Ya, pendapat Imam Malik boleh dipakai. Kan kalau dia kelupaan, ya si malam lupa niat. Nah, dan lupa niat. Dia mana nih nggak lupa niat? Gitu ya. Udah, kalau ente lupa niat, udah niat 1 bulan belum? Udah, ya udah. Udah jadi. Udah. Istilahnya udah terbantukan dengan niat 1 bulan penuh. Ya. Nawaitu sauma ya. Ramadana atau nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi taqridan lil Imam Malik lillahi ta'ala. Aku niat puasa fardu Ramadan 1 bulan penuh karena mengikut Imam Malik karena Allah Ta'ala. Udah jadi. Kenapa? Beratan apa? Beratan gimana? Iya, tapi karena sudah taklid kepada Imam Malik, maka sah. Iya, gitu. Ya. Jadi di satu sisi ada yang menjadi arah jalan kemudahan, ada yang bisa jadi juga menyulitkan. Karena masing-masing di situ ada musyaddid, ada mukhaffif. Ada yang pemahamannya keras, ada yang pemahamannya meringankan di situ. Itulah yang dikatakan kata Nabi, ikhtilafu ummati rahmah. Umatku kalau berselisih itu bisa jadi rahmat buat memudahkan di dalam menjalani syariat itu. Bisa jadi mudah.
Hmm? Iya. Iya. Jadi, nah ini qodiyahnya harus dibedakan. Jadi antara qodiyah puasa dengan sholat ketika taklid itu harus satu paket. Kalau puasa, puasa. Kalau sholat mah sholat. Gitu. Memang dalam mazhab Maliki mengawali niat terlebih dahulu dengan masa yang tidak lama itu jadi. Tapi dalam mazhab Syafi'i harus muqaranah, harus berbarengan gitu. Tapi dalam masalah puasa, nah, itu beda lagi pandangannya masalah niat puasa. Kama tusannul lahu awalal yaumil lazi nasiyaha fihi. Sebagaimana sunnah baginya di awal hari yang ia lupakan padanya. Ya. Nah, sama juga tuh. Ya. Sebagaimana disunahkan baginya di awal hari yang ia lupa padanya. Liyahsulalahu saumu indah Abi Hanifah. Begitu juga ya, orang yang di awal hari dia lupa, maka bisa juga dia niatin puasanya yang ia lupa. Sebagaimana standar dari niat puasa di puasa sunnah. Liyahsuna lahu saumuhu inda Abi Hanifah. Agar ia dapat berpuasa menurut Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ya, puasa di malam hari itu hukumnya sunnah. Tuh. Puasa di malam hari. Niat puasanya itu wajib. Tapi niat puasa dari malam itu sunnah menurut Imam Abu Hanifah. Artinya kalau dia niat puasanya setelah sholat subuh, asal sebelum masuk waktu zuhur, maka masih boleh niat puasanya. Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa batasan niat puasa, apakah itu sunnah ataukah wajib, batasnya adalah sampai waktu zuhur. Jadi kalau dia malam harinya sebelum subuh dia lupa niat puasa, maka boleh-boleh saja seperti puasa sunnah dia niatnya setelah habis sholat subuh. Menurut Imam Abu Hanifah. Beda lagi. Oh ya. Beda lagi tuh. Kalau kata Imam Syafi'i, pokoknya puasa, niat puasa itu malam hari. Sebelum subuh, dah harga mati. Nah, kalau niat puasanya habis sholat subuh, kagak sah. Kalau niat puasanya satu paket di awal malam, kagak sah. Tuh. Maka pendapatnya musyaddid, keras. Tapi bagi Imam Malik, kalau niat puasa di awal bulan, kalau niat puasa di awal bulan, ya itu sudah cukup dengan niat puasa 1 bulan. Nggak perlu setiap hari. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, niat puasa di malam hari mah itu sunnah. Kalau dia niat puasanya habis sholat subuh mah tetap sah aja. Yang penting belum lewat masuk waktu zuhur. Tuh, ya. Begitu pandangannya.
Ya, wah makin bingung lagi nih. Apa tiga? Beda-beda. Nih yang mana nih? Nah, ya. Kita mah yang Syafi'i ikutin. Tuh. Karena kita ngajinya sama guru-guru kita mazhab Syafi'i, ikutin yang Syafi'i. Gitu ya. Apakah boleh pakai pendapat Imam Abu Hanifah kalau kelupaan? Boleh. Tuh, boleh. Yang penting harus tahu ketika melakukan, tahu muqalladnya orang yang diikutinya. Tuh. Ya. Jadi andai kata kelupaan, boleh niat puasa habis sholat subuh. Puasa Ramadan lupa. Ya lupa. Habis sholat subuh udah niat aja. Aku niat puasa pada Ramadan karena mengikut Imam Abu Hanifah. Imam Hanafi karena Allah. Udah jadi. Tuh. Bisa jadi. Kan enak tuh. Nggak jadi berat. Ya. Nggak jadi berat. Emang ada dalilnya niat begitu? Oh, bicara dalil. Ada. Nabi pernah lagi puasa Senin Kamis. Nabi mah belum niat puasa. Ya, Nabi entah Senin Kamis saya lupa. Ketika nanya sama istrinya, masak apa ngomong-ngomong? Ya, nggak ada masak, nggak masak lagi nggak masaknya Rasul. Agak masak, iya. Ya udah dah, kalau gitu saya puasa. Nah, ya. Kalau Nabi bini kagak masak, langsung puasa. Model kayak kita nanya bini kagak masak, lu ngapain aja? Kagak masak. Uang belanja udah dikasih kagak masak. Ngapain aja ngomel. Ngomel apa? Iya, tak dulu. Tuh. Jadi gitu. Jadi dasarnya dari situ. Nah, dari situ. Ya, bahwa ketika itu Nabi puasa siang hari sudah niat puasa sunnah begitu, niat puasa dah, aku niat puasa kalau gitu. Nah itu niat dah, udah lewat subuh tuh, udah lewat subuh dia niat. Imam Syafi'i memandang itu adalah hanya berlaku pada puasa sunnah. Tapi kalau kata Imam Muhammad Hanafi, nggak bisa. Gitu. Nggak ada satu ketentuan yang mengutamakan di dalam niat puasa itu, ya harus artinya harus di malam hari atau itu harus puasa sunnah, enggak. Nabi nggak menjelaskan itu puasa sunnah. Toh juga puasa wajib nggak ada contohnya bagaimana gitu. Jadi kalau masalah itu mah intinya apa yang dilakukan oleh Nabi, mau sunnahkah, mau wajibkah, boleh-boleh aja ente mau niat puasa walaupun habis sholat subuh. Imam Hanafi pandangannya lain lagi. Kalau kata Imam Syafi'i, itu mah puasa sunnah. Kata ente. Tuh, ini kan masing-masing ulama mandiri tuh. Kata gue mau kagak begitu. Tuh ya. Kata gue mau kagak begitu. Ini intinya niat puasa. Mau sunnah kayak mau kagak kayak. Pokoknya bisa niat habis sholat subuh. Begitu. Hanya kalau niat di dalam hadis Nabi, malam yubayyiti siyama lahu fala siyama lahu. Siapa yang tidak meniatkan di malam hari itu menunjukkan kesunahan. Ya. Kenapa? Itu juga enggak menjelaskan niat puasa apakah sunnah atau wajib, enggak disebutin tuh. Umum aja malam yubayyiti siyama fala siyama lahu. Maka siapa yang tidak niatkan puasa di malam hari, maka puasanya tidak sah. Apakah yang menentukan itu puasa sunnah atau puasa wajib? Enggak juga. Enggak nentuin tuh. Maka dari begitu, kalau niat puasa di malam hari itu sunnah. Tapi andai kata dia niat puasanya setelah sholat subuh, maka tetap sah. Gitu. Kalau kata Imam Malik, Syafi'i, enggak itu sunnah. Udah. Itu bulat Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Hanafi enggak. Itu wajib juga berlaku. Gitu.
Jadi kita tinggal mau yang mana aja dah. Paketan juga ada paket A, paket B. Ya. Hah? Ya, harus tahu. Nah, dikatakan wawadihun anna mahallahu in qallada. Yang jelas tempatnya kalau dia taklid. Kalau dia taklid baru boleh. Jangan dia ngerjain tanpa dasar. Nanti kagak diakuin. Ketika ditanya diprotes, kamu nggak puasa ya? Ah puasa? Mana puasamu nggak ada nilainya nih. Begitu, nggak ada nilainya. Dilihat-lihat, dianalisis. Lu kagak niat nih. Ah saya niat kok. Niat apaan? Dicek lagi. Nanti niat dasar dari mana tuh? Kan biasanya niatnya malam-malam. Kenapa jadi baru niat pas siang-siang? Oh iya, saya lupa. Nah, nggak dianggap. Tapi kalau dia, oh karena saya ngikutin Imam Malik. Atau saya ngikutin Imam Hanafi. Oh gitu, iya. Ya udah, ACC. Ente udah ngikut diterima deh. Tuh. Ada patokannya. Ya. Emang ada pengaruhnya urusan begini? Oh ada. Imam apa? Di dalam kitab Mizanul Kubro itu imam muridnya Imam Malik saat itu meninggal dunia dikuburin. Ketika dikuburin temennya ngimpiin. Ketika ngimpiin bahwasanya temannya ini murid Imam Malik sama-sama muridnya ditanya di dalam kubur sama malaikat. Ditanya. Ketika ditanya masalah, Imam Malik datang. Jangan kau tanya dia. Tanya aku aja. Ini muridku, ini urusanku. Udah, kenapa? Lu mau nanya apa? Gitu. Lu mau nanya apa? Ini urusanku. Tuh. Ya, sampai begitu. Kalau berpegang kepada ulama. Kayak macam kisah. Lupa tuh. Ada ulama nahu juga saya lupa. Yang ditanya malaikat, man rabbuka? Dibalikin, ya si bawahi. Man rabbuka? Dibalikin. Mannya man apa itu? Oh malaikat bingung keteteran. Waduh, gue belajar nahu ini. Ditanya malaikat ya. Mannya man apa bingung. Kalah sama orang muara yang udah belajar nahu. Bisa jawab. Gitu. Ya. Wa illa kana mutalabbisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi. Kalau tidak maka ibadahnya itu rusak. Jadi mutalabbisan masuk di dalam ibadah yang rusak dalam keyakinannya. Kalau dia nggak taklid itu dianggap rusak ibadahnya. Kenapa? Karena nggak diakuin. Karena nggak diakuin. Kalau dia mengakui, itu boleh. Tuh, kalau dia mengakui boleh. Kan nggak boleh ibadah taklid-taklid. Oh, yang dimaksud ibadah nggak boleh taklid yang bagaimana? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau yang tidak punya dasar ilmu, baru nggak boleh diikutin. Quran mengatakan begitu, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kau ikuti yang tidak memiliki ilmu. Nah, dan ini ngikutin imam, gembongnya para ulama. Ya, kita ngikutin kagak salah. Taklid kepada Imam Hanafi, taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Maliki itu tidak salah. Tuh, ya. Paham ya? Nah, semua qala wa syurita li fardihi wallahu a'lam bissawab. Biar ada mulas masalahnya tadi dulu.
Allahu Akbar. Wa qala Rasulullah izhad fid dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izhad fid dunya yuhibbakallahu wazhad fi ma fi aydin nasi yuhibbakan nasu. Rasul bersabda, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Zuhudlah apa yang ada di tangan-tangan orang, niscaya orang juga akan mencintaimu. Jadi kalau pengen dicintai Allah, maka ya, hindarilah sesuatu yang Allah Ta'ala tidak sukai. Kalau pengen dicintai, maka jauhkanlah sesuatu yang tidak disukai oleh kekasih kita. Allah nggak suka dengan dunia. Ya, Allah nggak suka dengan dunia. Sudah berapa banyak ayat ya, merendahkan urusan-urusan dunia. Maka zuhudlah. Ya, Allah pasti bakal cinta. Kenapa? Karena dunia sesuatu yang Allah tidak sukai. Begitu juga zuhudlah pada apa yang ada pada orang lain. Niscaya orang bakal suka pada engkau. Kalau ente minta mulu sama orang, orang gedek juga. Lu minta mulu, kemarin minta, sekarang minta mulu. Usaha ngapa? Lama-lama orang gak suka juga. Ya. Bawaannya apa? Giliran dia datang, ya paling minta lagi. Tuh, ya. Tapi kalau dia umpamanya jaga diri, tuh, dia iffah, dia nggak mau minta-minta, orang bakal senang, gitu ya. Orang bakal senang, begitu. Ya, karena ya dalam syair mengatakan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah benci kalau engkau tidak mau minta kepadaku. Wa bani adama hina yus'alu yaghdabu. Dan manusia paling tidak suka kalau dia diminta-minta. Manusia paling gak suka kalau diminta-minta. Diminta terus, itu paling gak suka. Tapi Allah
nggak suka kalau ada orang tidak mau minta kepadanya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia paling nggak suka kalau sering diminta mulu. Makanya zuhud deh sama orang lain. Apa yang ada pada punya orang kita nggak usah peduli, nggak usah minta-minta terus, biarin aja. Tuh. Baru yuhibbakan nas, orang itu akan cinta. Kalau sudah cinta, ketika kita nggak minta, ketika dia lihat yang dicintai membutuhkan sesuatu, langsung nggak pakai diminta. Tuh ya, langsung nggak pakai diminta. Lu butuh sesuatu, ngomong aja. Tuh. Kenapa? Orang kalau udah cinta begitu. Ditawarin langsung butuh sesuatu. Ya. Buya Abdurrahman Nawi lagi itu sakit. Habib Hussein datang ke rumahnya. Dia tawarin itu ya. Ya, udah berobat aja. Nih, anak biayain, anak kasih. Enggak pakai diminta. Langsung dikasih. Kenapa? Karena sudah tertanam kecintaan kepada beliau. Tuh, begitu. Kalau orang sudah tertanam cinta, enggak pakai ente minta, aneh kasih. Kenapa? Sudah tertanam. Jadi kita jangan terlalu berharap. Bencilah kepada dunia. Kelak Allah bakal cinta kepadamu. Dan bencilah kepada apa atau jangan kau cari, kau sukai sesuatu yang ada pada orang lain. Dia bakal mencintaimu. Kalau sudah mencintai, kau nggak perlu minta juga bakal dikasih. Tuh, gitu, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'udda nafsaka min ahlil qubur. Nabi bersabda, jadikanlah dunia seakan-akan engkau itu orang asing atau orang yang sedang melintas di jalanan. Wa 'udda nafsaka min ahlil qubur. Ya, sediakanlah, persiapkanlah dirimu. Anggaplah dirimu daripada ahli kubur. Anggaplah dirimu dari ahli kubur. Jadi kata Nabi, kalau kita lagi hidup di dunia, anggap kita ini orang asing. Jangan belaga, ya. Kalau orang asing kan dia nggak belaga dengan apa yang ada di sekitarnya. Orang asing nggak macem-macem, beda sama orang kampung sendiri. Petantang petenteng dia belagu banget orang kampung. Lu jangan macam-macam, ini gua orang asli sini nih. Tuh belaga. Tapi kalau di kampung orang kayak ayam sayur, diem aja gitu. Giliran di kampung dirinya apa? Belaganya minta ampun. Di kampung orang, diem aja kayak ayam sayur, nggak berani ngomong. Tuh ya. Nah, jadilah dunia ini seakan-akan engkau orang asing. Berarti kalau orang asing kita nggak merasa memiliki apa-apa. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa sombong. Tuh ya. Coba kalau kita lagi di tempat pengasingan, kita nggak merasa memiliki. Wah ini rumah ini nggak. Kita nggak mungkin sembarangan mampir ke rumah orang gitu ya. Nggak mungkin. Beda kalau tempat sendiri. Kita mau mampir kemana juga? Numpang nongkrong, ngopi, teh, makan semuanya. Nggak pakai malu-malu. Tapi kalau di kampung orang, dikenal juga kagak. Ya, beda. Nah kata Nabi, jadikanlah dunia seakan-akan kau orang asing. Artinya, nggak merasa memiliki. Nggak ada yang kita miliki. Kita cuma numpang doang di sini. Nggak perlu kita berbangga-bangga dengan sesuatu yang ada. Tuh kan, dunia begitu tuh. Ya. Wa'udda nafsaka fi min ahli kubur. Anggaplah dirimu ini adalah seorang ahli kubur yang nanti juga bakal meninggalkan dunia ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ahabba akhiratahu adhara bidunyahu. Wa man ahabba dunyahu adhara bi akhiratihi fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Nabi bersabda, siapa yang mencintai akhirat, dia cuma mencintai akhirat, pasti urusan dunianya akan terbengkalai. Wa man ahabba dunyahu adhar bi akhirati.
Kalau siapa yang mencintai dunia, pasti urusan akhiratnya terbengkalai. Tapi kata Nabi, fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Utamakanlah yang abadi dibandingkan yang fana, binasa. Artinya, kalau kita benar-benar mengutamakan akhirat, pasti dunia kita nggak mungkin akan terbawa juga, akan terbengkalai. Akan terbengkalai. Contoh, lagi dagang, lagi rame-ramenya, belum sholat, gitu ya. Belum sholat. Waduh, belum sholat nih. Waktu udah mau habis. Yang beli banyak. Tuh ya. Nah, gimana nih? Lagi dagang yang beli banyak, belum sholat. Tuh ya. Tapi ini urusan akhirat. Tinggalin deh. Akhirat paling utama. Dunia terbengkalai. Yang dagang, ya saya beli di sana. Saya beli di sana aja dah. Ya terserah dah, mau kemana kek. Ini saya mau sholat dulu. Tuh, urusan akhirat, dunia terbengkalai. Tapi kalau kita ngurusin dunia, dagang terus. Akhirnya kagak sholat-sholat. Jamaah kagak, sholat kagak. Terbengkalai. Lalu kalau begitu mana yang kita mesti utamakan? Fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Utamakan yang faedahnya abadi dibandingkan yang binasa. Apa yang abadi? Akhirat yang bakal selama-lamanya. Kalau dunia mah bakal habis. Jadi yang mana yang kita utamakan? Akhirat yang kita utamakan. Jangan diabaikan urusan akhirat. Biarin dah terbengkalai urusan dunia kita. Asalkan akhirat kita jangan terbengkalai. Kalau kita balik, biarin dah urusan akhirat saya terbengkalai. Tuh ya, yang penting kan dunia saya dapat bisa banyak. Oh iya. Tapi kalau ente mati, tuh dunia nggak bakal bisa ente bawa. Tuh ya. Kalau ente mati, dunia nggak bakal ente bawa. Tapi ente akan bermasalah di akhirat, di alam kubur. Lantaran apa? Lantaran akhirat ente tidak ente bawa. Tuh. Kerjaan akhirat akan kita bawa ke akhirat. Kerjaan dunia akan kita bawa, akan tetap kita nikmati di dunia. Tempat yang abadi selama-lamanya bakal kita tinggalkan. Ya, adalah menuju akhirat. Itu tempat yang sama-lamanya. Bawa bekal di dunia buat di akhirat. Tapi kalau kita tidak bawa bekal dunia di akhirat, kita bakal jadi orang yang gak punya apa-apa. Rugi di sana. Maka utamakanlah urusan dunia, akhirat. Tuh, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam man asbaha wa hammuhu al-akhirah jama'allahu alaihi amrahu wa hafiza alaihi doyatahu wa atathu dunya wa hiya ragimatun al-hadisa. Nabi bersabda, siapa yang di waktu pagi ya gelisah urusan akhiratnya, maka Allah akan kumpulkan urusannya dan Allah akan jaga pekerjaannya dan dunia akan datang untuk meraihnya. Tuh, kata Nabi tuh. Pagi-pagi pusing bukan urusan dunia, bukan urusan uang belanja, bukan. Pagi-pagi pusing, ya Allah, tadi sholat subuh saya kelewatan, agak jamaah. Pusing ukur itu. Ya. Besok-besok saya mesti atur nih biar bisa bangun subuh jamaah. Ya Allah, ini ada kerjaan, tapi sholat duha saya gimana ya? Pusing mikirin urusan akhirat. Tuh ya. Orang yang begini kata Nabi. Apa tuh kata Nabi? Nanti Allah bakal kumpulkan segala hal-hal yang kau pikirkan susah didapat. Allah bakal kumpulkan. Allah bakal jaga. Dunia nanti bakal datang kepadamu kata Nabi. Duniamu bakal datang kepadamu. Tuh ya. Kenapa? Karena kau lebih memikirkan pusing urusan akhiratmu dibandingkan urusan duniamu. Tapi kalau sebaliknya, kalau dia mikirin urusan dunia pagi-pagi, tuh ya udah dah. Allah akan hancurin tuh. Kita pusing urusan dunia ini nih. Allah bakal hancurin. Kau urusan dunia kau sampai pusing-pusing begitu. Tapi akhirat enggak sampai pusing-pusing. Gitu ya. Kehilangan sholat, dia nggak pusing. Tapi kehilangan uang, kehilangan
pelanggan, pusingnya minta ampun. Ini yang jadi masalah. Ya, ini yang jadi masalah. Itu tandanya tuh orang belum memiliki kekuatan, keinginan yang keras untuk benar-benar mengutamakan urusan akhirat. Ya. Wa haqiqatu zuhdi khuruju hubbid dunya wa raghbatu fiha 'anil qalbi wa hawanud dunya 'alal 'abdi hatta yakuna idbarad dunya. Hakikat zuhud adalah mengeluarkan kecintaan dunia. Itu ya. Wa raghbatu fiha 'anil qalbi dan membencinya dari hati. Wa hawanid dunya 'alal 'abdi dan hinanya dunia terhadap hamba hatta yakuna idbarad dunya hingga ia menjauhkan dunia. Jadi yang namanya hakikat zuhud itu kecintaan dunia dia keluarin tuh. Ya. Dia keluarin tuh, dia benci. Dia nganggap tuh dunia sesuatu yang hina. Nah, itu kecintaan dunia dikeluarin. Bukan berarti tidak ada dunia, bukan. Bukan berarti nggak memiliki dunia. Di hati kita. Di hati kita. Bukan berarti kita orang yang di hati nggak ada duit, nggak pegang duit. Bukan, ada. Duit mah ada. Segepok duit juga ada. Gitu ya. Tapi hatinya nggak kecondong ke sini. Tuh ya. Tapi kalau hatinya ke sini, itu belum zuhud. Kalau orang zuhud adalah dunia nggak masukin ke dalam hati. Tuh ya. Dia pegang, mobil ada. Tuh ya, rumah ada. Tuh ya, usaha ada. Tapi semuanya itu hanya di luar, nggak masuk ke dalam hati. Ketika dia mau bersedekah, siap saya keluarkan. Ketika dia berada di jalan kebaikan untuk akhirat, siap saya mau lakukan. Kenapa? Saya nggak peduli dengan urusan dunia saya. Yang penting akhirat saya utamakan. Nah gitu. Makanya Sayyidina Umar ketika dia lagi sholat jamaah, ketika dia ketinggalan sholat jamaah, apa yang dilakukan? Ya Allah, gara-gara ngurusin kebun ini, jamaah saya jadi terbengkalai ya Allah. Mulai detik ini, saya wakafkan tanah kebun saya. Tuh, diserahkan. Dia nggak milikin lagi. Kenapa? Nih, gara-gara ini nih, jamaah saya jadi hilang. Tuh, kayak gitu. Ya. Summa qala apa tuh? Wa qillatu syai' minha ahabbu ilaih. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Wa dhakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu bika min ahwali wa rahmatika ya arhamar rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.